Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Irhamna, dengan nomor NPM 0311250011. Saya di sini akan menjelaskan 5 konsep dasar Islam dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada konsep tauhid. Ini bagaimana sih tauhid mempengaruhi sikap hidup seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupannya sehari-hari. Nah, kita masuk ke latar belakang dulu. Pengertian tauhid itu adalah seseorang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, yang mengatur seluruh alam semesta. Kemudian tauhid juga dibagi menjadi dua, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kemudian saya akan memberikan contoh tauhid di kehidupan sehari-hari. Ketika kita diberi cobaan seperti sakit, kita berusaha dengan membeli obat dan istirahat yang cukup dibarengi dengan doa, ikhtiar seperti itu, dan dengan sabar dan tawakal, maka insya Allah dengan seizin Allah akan sembuhkan penyakitnya. Dengan syarat kita harus yakin kepada Allah, dan juga dan jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa melewati cobaan-cobaan yang sedang kita alami, karena sesungguhnya Allah tidak membebani hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini juga sejalan dengan firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Kemudian yang kedua ada akhlak mulia. Bagaimana sih penerapan prinsip akhlak mulia dalam interaksi sosial yang dapat membangun kehidupan yang harmonis di masyarakat? Prinsip akhlak mulia ini mencangkup kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, empati, dan rasa kehormatan. Penerapannya juga dimulai dari kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, menepati janji, dan menghargai orang lain. Dengan contohnya mungkin di keluarga, yaitu menyayangi orang tua dan saudara, terus membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, dan tidak berkata kasar atau membentak orang. Ini juga sejalan dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi inna min hayyukum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqul, yang artinya sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku, tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi yang ketiga ada konsep toleransi. Bagaimana sih toleransi ini dalam Islam dapat diaplikasikan dalam hubungan dengan masyarakat yang beragam? Dalam Islam sendiri, toleransi berarti saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Sikap ini bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang beragam dengan cara menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan hidup secara berdampingan dengan damai. Dengan contoh menghormati hari raya dan ibadah agama lain, dan tidak memaksakan pendapat atau ajaran kepada orang lain. Ini sejalan dengan hadis Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyad. Kemudian ada sumber hukum Islam. Bagaimana sih sumber hukum Islam itu memberikan solusi dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari? Jadi sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat dari sumber hukum Islam tersebut akan memberikan solusi atas masalah kehidupan sehari-hari. Dengan contoh yaitu larangan riba dalam transaksi keuangan. Kemudian ada cara berinteraksi dengan sesama seperti menyebarkan salam dan tersenyum. Kemudian ada kesepakatan tentang larangan narkoba sebagai bentuk menjaga jiwa. Kemudian yang terakhir ada konsep jihad. Bagaimana sih penerapan konsep jihad dalam konteks modern dapat membantu meningkatkan kualitas diri dan masyarakat? Dalam kehidupan modern, konsep jihad ini bisa dimaknai
sebagai bentuk perjuangan yang aktif dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri sekaligus memberikan dampak baik bagi orang lain. Jihad tidak lagi terbatas pada peperangan berbentuk fisik, melainkan mencangkup berbagai usaha yang dilakukan dengan niat tulus dan konsisten. Misalnya dengan contoh seseorang yang tekun menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Itu adalah jihad. Begitu pula mereka yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga dengan cara yang halal dan jujur. Eh, atau yang menjaga akhlak di tengah godaan zaman sekarang, semuanya termasuk ke dalam jihad. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, mungkin jika saya ada salah tutur kata,